Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 2 Mei 2024 dengan tema Menghambat. Camkan hal ini saudaraku, ketika seseorang memiliki banyak kesenangan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah memiliki perasaan krisis terhadap fakta tentang kekekalan. Orang seperti itu tidak memiliki perasaan krisis terhadap fakta terpisahnya manusia dari hadirat Allah. Dan orang-orang seperti itu pasti tidak pernah menghargai atau kurang menghargai nilai-nilai rohani. Dia hidupnya pasti ceroboh, saudaraku. Dan pasti orang seperti ini tidak punya beban terhadap keselamatan jiwanya, apalagi keselamatan jiwa orang lain. Karena memang tidak memiliki perasaan krisis, tidak memiliki kegentaran saudaraku untuk menghadapi realita kekekalan suatu hari nanti. Maka orang seperti ini tidak serius memeriksa diri, apakah ia berkeadaan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Sebaliknya, kalau seseorang berkomitmen untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, menjadikan Tuhan sebagai kesukaan atau kebahagiaannya, ia akan punya perasaan krisis yang kuat. Dia punya kegentaran yang kuat. Dia tahu bahwa akan ada realita kekekalan suatu hari nanti. Realita di mana seseorang terpisah dari hadirat Allah. Ia bisa merasakan kengerian itu semenjak dia hidup hari ini. Sehingga itu akan membangkitkan kegentaran akan Allah. Dan orang-orang seperti ini akan memeriksa diri dengan sangat serius. Dia akan selalu bercermin bagaimana keadaan dirinya di hadapan Allah. Dia selalu bertanya dan mengkoreksi diri dia dengan pertanyaan, apa penilaian Allah terhadap diriku? Maka orang seperti ini, saudaraku, akan menghargai nilai-nilai rohani. Ia akan sangat memperdulikan keselamatan jiwanya, bahkan keselamatan jiwa orang lain. Tidak ada kata egois dalam kamus hidupnya lagi. Saudaraku, anugerah tidak menghilangkan pilihan. Seberapa seseorang mau bertumbuh di dalam Tuhan, tergantung individu lepas individu, tidak tergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan sarana untuk kita mengalami pertumbuhan. Adapun seberapa kecepatan pertumbuhan rohani seseorang, tergantung dari pribadi lepas pribadi. Kesenangan-kesenangan dunia itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita, saudaraku. Kesenangan dunia itu seperti racun yang disiramkan kepada kita. Dan kita lama-kelamaan mati dan layu dan kering, saudaraku. Dan yang menghambat percepatan pertumbuhan rohani kita adalah ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Tolong garis bawahi ini. Engkau tidak akan mengalami percepatan pertumbuhan rohani kalau engkau punya pergaulan yang salah dengan orang-orang yang salah. Karena kita pasti tertular, saudaraku. Terpapar spirit duniawi. Tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tidak punya waktu duduk diam dekat kaki Tuhan dengan proporsional, dan masih banyak lainnya. Dulu kita menganggap sebagai manusia kita berhak punya kesenangan. Kita lupa bahwa kita adalah manusia istimewa, saudaraku. Mata, pikiran, banyak orang yang tertutup. Tertutup terhadap betapa mulianya orang yang terpilih. Efesus 1 ayat 4-5 berkata, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita orang yang ditunjuk untuk diberi kesempatan mengalami proses pertumbuhan, supaya kita sempurna seperti Bapa itu sempurna.
hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berkualitas, yang disahkan, huios, saudaraku. Dan berkeadaan sebagai teknonnya Tuhan. Ini pilihan yang luar biasa. Karena tidak semua orang menjadi umat yang terpilih. Tidak banyak orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk memasuki perlombaan yang diwajibkan. Yaitu iman yang sempurna seperti Yesus. Ketaatan yang sempurna seperti Yesus. Agar kita bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Dan itu kabar gembira seharusnya, saudaraku. Dan ini sangat luar biasa. Anugerah itu membawa kita kepada pintu atau gerbang untuk memasuki perlombaan. Anugerah memberi kita kesempatan cuma-cuma untuk bertumbuh menjadi manusia unggul. Menjadi seperti rancangan Allah semula. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini, saudaraku. Tuhan Yesus itu mati untuk semua orang, termasuk untuk kita, orang Kristen, yes. Tetapi tidak semua orang, saudaraku, memiliki kesempatan memperoleh anugerah untuk masuk dalam perlombaan ini. Dan kita adalah orang-orang istimewa. Suatu hari, ketika kita menutup mata, kita juga akan melihat betapa tidak berartinya kesenangan-kesenangan sesaat yang membuat kita kehilangan kesempatan-kesempatan besar untuk bertumbuh. Dengan hanyut dalam kesenangan dunia, kita menahan, mengurangi kecepatan untuk bertumbuh. Bahkan kita bisa meninggalkan perlombaan itu, saudaraku. Untuk itu mari kita bertekad yuk untuk memiliki satu dunia, yaitu Tuhan saja. Satu kesenangan Tuhan saja. Satu ambisi Tuhan saja. Tuhan dan kerajaannya, segalanya bagi kita. Amin, saudaraku. Jangan lupa hidup kita sementara di bumi ini. Kerja keras boleh, sibuk bekerja itu harus. Tetapi jangan terikat dengan semuanya itu. Makin kita kurangi semua kesenangan-kesenangan dunia, makin cepat kita bertumbuh dalam Tuhan. Kalau kita bisa melepaskan semua kesenangan, kita melesat ke langit baru, bumi baru, saudaraku. Masih berapa banyak kesenangan yang kita miliki? Coba koreksi dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku, semakin kita menanggalkan semua kesenangan yang tidak membuat kita bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita merindukan langit baru, bumi baru. Dan semakin kita menghayati betapa dahsyat kengerian terpisah dari Allah. Hal ini tidak bisa dibuat-buat, saudaraku. Kita tidak bisa berkata, aku rindu bersama dengan Engkau Allahku. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh menanggalkan kesenangan, tidak bisa, saudaraku, susah. Kita harus sampai di titik, aku tidak punya apa-apa lagi selain Tuhan. Hanya Engkau yang kumiliki, Allahku. Wow, kalau sudah sampai di titik itu, saudaraku, luar biasa sekali. Memang kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya uang. Kita punya perusahaan, kita punya pabrik. Kita punya jabatan yang bagus, kita punya everything kelihatannya baik di mata dunia. Tapi kalau kita menganggap itu tidak bernilai, itu luar biasa, saudaraku. Di situ, di titik kita bisa berkata, semua itu bukan menjadi kesenangan untuk diriku. Tetapi kalau kita masih menganggap itu semua sebagai sesuatu yang berharga, dan itu signifikan membahagiakan hatimu, memberikan kesenangan, memberikan pleasure sendiri, berarti engkau sedang curang kepada Tuhan. Kau curangi Tuhan, kau berkhianat kepada Tuhan. Kau berzinah kepada dunia ini. Dan itu bahaya untuk kekekalan kita, saudaraku. Karena setiap kita akan mati.
Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Betapa mengerikan kalau kita pada waktu bangun dari tidur kematian, kita masuk di dalam kekekalan, lalu kita didapati tidak berkenan, didapati bercela di mata Allah. Apa yang mau kita lakukan lagi, saudaraku? Tidak ada kesempatan udah. Maka ayo kita serius berurusan dengan Allah. Bukan hanya pelayanan, bukan hanya ke gereja, tetapi lebih menghayati keberadaan Allah setiap saat dalam hari-hari hidup kita. Setiap pilihan, setiap perkataan, setiap tindakan, setiap perasaan, setiap kehendak dalam diri kita, kita pertimbangkan apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Mari perkarakan, saudaraku, apa yang Dia rancang dalam hidup kita untuk kita penuhi. Inilah rahasia kehidupan untuk dapat bertumbuh dengan benar. Maka saya selalu mengingatkan, di dalam kehidupan kita, pikiran, perasaan, dan kehendak ini benar-benar harus kita kekang. Kita penjara, kita kurung untuk kesenangan Tuhan saja. Karena kalau 3 poin ini, pikiran, perasaan, dan kehendak kita terracun oleh dunia ini, itu akan menghambat, bahkan bisa mematikan semangat kita, perjuangan kita untuk kembali ke rancangan Allah semula, saudaraku. Jadi pagi hari ini, apa yang menghambat koreksi pribadi lepas pribadi? Segera pangkas, segera matikan. Dan ayo, Tuhan lihat kita hari ini, saudaraku, dan ke depan. Kita mau jadi pribadi lebih baik ya. Kita mau jadi pribadi yang lebih jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan itu sendiri. Selamat pagi, Tuhan memberkati.